Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menyaksikan kisah seorang gadis miskin yang setiap hari menjajakan kue keliling. Namun, hari itu belum ada satupun yang laku. Saat hujan turun, ia berteduh di sebuah halte dan bertemu dengan seorang pria. Tanpa ia duga, dari kebaikan hatinya, memberikan kue secara gratis kepada pria itu. Sebuah kisah manis pun dimulai. Mereka makan bersama di sana. Dan perlahan, cinta mulai bersemi. Ternyata pria itu adalah seorang miliarder. Dan hidup gadis ini berubah setelah ia dilamar. Kalau kamu penasaran bagaimana kisah lengkapnya, jangan lupa like video ini, subscribe channel kami, dan tuliskan nama dan kotamu di kolom komentar. Yuk, saksikan kisah selengkapnya. Pagi itu, Jakarta tampak sibuk seperti biasanya. Jalanan dipenuhi kendaraan, klakson bersahutan, dan orang-orang berjalan cepat menuju kantor atau sekolah mereka. Di tengah keramaian itu, terlihat seorang gadis muda berjalan perlahan sambil membawa baki berisi kue. Gadis itu bernama Alia. Ia mengenakan jilbab berwarna coklat muda yang rapi menutupi rambutnya, dipadukan dengan baju sederhana dan celana panjang. Meski pakaiannya sederhana, wajahnya yang lembut dan senyum hangat membuatnya tetap terlihat cantik. Baki kue yang ia bawa di tangannya sedikit berat, tapi Alia terus melangkah dengan tekad. "Ayo, kue hangat, kue enak masih ada," serunya pelan sambil menapok-nepok baki di tangannya. Ia berjalan dari gang ke gang, dari satu perempatan ke perempatan lain. Namun, sepanjang jalan, tidak ada seorang pun yang berhenti membeli. Orang-orang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan urusan mereka sendiri. Sesekali, seseorang menoleh, tapi langsung berlalu. Alia menghela napas panjang. "Aduh, hari ini belum ada yang beli juga," gumamnya sambil menatap baki yang hampir penuh. Ia duduk sebentar di trotoar, melepas sedikit beban di tangannya. "Semoga nanti ada yang berhenti." "Jangan begini terus deh." Seorang tukang ojek yang lewat tersenyum melihatnya. "Pagi kak, kue masih banyak ya?" Alia tersenyum malu. "Iya mas, masih banyak. Semoga ada yang mau beli nanti." Tukang ojek itu hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Alia menatap ke langit yang mulai mendung. Hatinya sedikit cemas. Jakarta yang biasanya ramai terasa berat hari itu. Namun, ia tetap bangkit, mengangkat baki kue, dan melanjutkan langkahnya ke arah halte bus berikutnya. Di dalam hatinya, Alia berbisik, "Semoga hari ini ada yang beli. Semoga, semoga." Meski lelah, semangatnya untuk mencari rezeki tetap ada. Ia tahu, hidup di Jakarta tidak mudah. Tapi Alia percaya, setiap usaha kecilnya bisa membawa harapan. Siang itu, Jakarta terasa semakin panas. Teriknya matahari membuat jalanan lengang. Tapi hiruk-pikuk kendaraan masih terdengar di kejauhan. Alia terus melangkah. Baki kue di tangannya hampir terasa seperti beban yang menekan pundaknya. "Ayo, kue hangat, kue enak, baru dibuat pagi ini," serunya sambil tersenyum lemah kepada para pejalan kaki. Beberapa orang menoleh sebentar, tapi kemudian berjalan cepat tanpa memberi respon. Alia menepuk-nepuk baki kue itu. "Tidak apa-apa, jangan putus asa. Mungkin masih ada yang mau beli nanti," gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Ia mencoba mendekati sebuah warung kopi pinggir jalan. Seorang bapak paruh baya duduk menikmati kopi sambil membaca koran. "Pagi kak, kue masih ada?" tanya bapak itu. "Masih pak, baru dibuat pagi ini," jawab Alia ramah menampilkan senyum terbaiknya. Bapak itu hanya menggeleng. "Nanti saja nak, saya sudah kenyang." Alia mengangguk dan tersenyum malu. "Iya pak, terima kasih." Ia berbalik. Langkahnya terasa berat. Hanya beberapa orang di sekitarnya yang menyapanya, tapi tak ada yang membeli. Menjelang siang, Alia mulai merasakan lapar. Perutnya berbunyi pelan, tapi ia menahan diri agar tetap fokus.
Ia tidak punya banyak uang untuk membeli makanan sendiri. Dengan hati-hati, ia menahan rasa letih dan terus berjalan, melewati toko-toko dan jalanan padat di Jakarta. Di sebuah persimpangan, ia melihat sekelompok anak muda yang sedang menikmati es krim sambil tertawa. Alia menatap baki kuenya, merasa campur aduk antara sedih dan iri. Kenapa aku tidak seberuntung mereka, pikirnya. Tapi kemudian ia mengusap wajahnya, menenangkan diri. Alia, jangan menyerah. 1 orang saja yang beli, cukup untuk hari ini. Sambil berjalan, ia memikirkan keluarganya. Ibunya sedang sakit, dan adik-adiknya menunggu bekal makan siang yang mungkin akan ia bawa pulang. Tekanan itu semakin membuat Alia merasa berat, tapi juga menjadi motivasi untuk terus berusaha. Beberapa orang menolak lagi saat Alia menawarkan kuenya. Mahal ya nak, kata seorang ibu sambil menggeleng. Alia tersenyum kecil. Harganya terjangkau bu, cuma 5.000 satu kue. Ibu itu menggeleng lagi. Nanti saja nak, sekarang saya buru-buru. Setiap penolakan seperti pisau kecil menusuk hati Alia. Ia mulai bertanya-tanya, apakah perjuangannya sia-sia? Langkahnya semakin lambat, dan peluh mulai menetes di dahinya. Mata Alia menatap langit Jakarta yang mulai menghitam. Hujan, semoga hujan tidak turun terlalu deras, bisiknya pada diri sendiri. Tapi di sudut hati, ia merasa lega juga. Kalau hujan, aku bisa berteduh sebentar, istirahat sejenak. Dengan baki kue di tangan, Alia terus berjalan. Jalanan Jakarta yang panas, ramai, dan menolak seolah menjadi cermin dari perjuangan hidupnya keras. Penuh rintangan, tapi tetap harus dilalui. Langit Jakarta yang tadinya panas, kini berubah menjadi kelabu. Awan gelap menggantung rendah, menutupi matahari, seolah menandakan bahwa sesuatu akan terjadi. Alia menatap ke langit sambil duduk di bangku kayu halte. Baki kuenya masih penuh. Ia mengusap keringat di dahinya, dan perasaan lelah mulai menguasai tubuhnya. Tadi pagi belum ada yang beli, sekarang semakin sepi. Semoga tidak hujan deras, gumamnya pelan. Namun, beberapa tetes pertama mulai jatuh di atap halte. Alia mendongak dan melihat langit yang semakin gelap. Ya Allah, ya Allah, hujan datang, ujarnya. Sedikit panik, tapi juga lega, karena akhirnya bisa berteduh. Ia menyesal tidak membawa jas hujan. Tapi lebih penting lagi, ia bisa beristirahat sebentar sambil menunggu hujan reda. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Suara tetesannya menimpa atap halte, menciptakan ritme yang monoton dan menenangkan. Bau tanah basah menyebar ke udara, membuat udara terasa segar, meski Jakarta tetap panas dan ramai di kejauhan. Alia menahan baki kue di pangkuannya agar tidak basah. Di bangku sebelah, seorang pria muncul. Ia mengenakan jas hujan tipis berwarna gelap dan duduk tanpa banyak bicara, memandang jalanan yang basah. Alia menatapnya sekilas. Pria itu tampak tenang, berbeda dengan kesibukan dan kegaduhan Jakarta yang biasanya membuat orang terburu-buru. Hatinya sedikit gugup. Pak, boleh aku duduk di sini? Tanyanya dengan suara lembut. Pria itu menoleh dan tersenyum hangat. Silakan, tempat ini memang pas untuk berteduh. Alia tersenyum malu sambil menunduk, mengatur baki kue agar tidak terkena air hujan. Ia merasakan sesuatu yang aneh, ada rasa nyaman yang tiba-tiba muncul meski ia baru saja duduk di sebelah orang asing. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hujan turun deras, dan suara kota yang biasanya gaduh kini tertutupi oleh gemericik air. Alia memandang baki kuenya yang penuh. Hatinya tergerak. Pak, kue ini boleh dicoba? Aku berikan gratis saja. Hujan-hujan begini, siapa tahu mau mencicipi, ucap Alia dengan ragu. Ia merasa malu, tapi hatinya
ingin berbagi. Pria itu tersenyum lembut. Terima kasih nak, itu sangat baik. Alia menyerahkan salah satu kue dengan tangan sedikit gemetar karena dingin dan gugup. Mereka duduk bersebelahan di bangku kayu, masing-masing menatap ke arah hujan yang menutupi jalanan Jakarta. Saat Alia mengambil satu kue dan menyuapkannya ke mulutnya sendiri, ia melihat pria itu juga memakan kue itu dengan perlahan. Enak? Ya, tanya Alia, mencoba memulai percakapan ringan. Enak sekali, rasanya hangat. Meski hujan di luar, jawab pria itu sambil tersenyum. Suaranya menenangkan, membuat Alia merasa nyaman dan sedikit lega. Beberapa saat kemudian, Alia tertawa kecil. Aku biasanya menjual ini keliling Jakarta seharian, tapi hari ini belum ada satupun yang laku. Hujan begini malah jadi teman berteduh, katanya. Matanya bersinar meski basah karena hujan. Pria itu menatapnya dengan penuh perhatian. Kalau begitu, hari ini sepertinya kamu berhasil membuat seseorang senang, ucapnya lembut. Alia tersipu, merasakan kehangatan aneh yang muncul di hatinya. Hujan Jakarta yang deras, bau tanah basah, dan suara kendaraan yang jauh di jalanan, semua itu kini menjadi latar bagi momen sederhana yang begitu manis. Di bangku halte itu, dua orang asing duduk berdekatan, berbagi kue dan senyum. Tak ada yang tahu, momen ini akan menjadi awal dari sesuatu yang mengubah hidup Alia selamanya. Hujan Jakarta masih turun dengan deras, membasahi jalanan dan membuyarkan hiruk-pikuk kota yang biasanya bising. Di halte, Alia duduk sambil menggenggam baki kue yang kini tinggal beberapa buah. Ia merasa sedikit lega setelah memberikan satu kue kepada pria di sampingnya. Pria itu menatap Alia dengan senyum lembut. Matanya tajam namun hangat. Kamu terlihat lelah nak, sudah seharian menjual kue ya? Alia menunduk sejenak, mengusap keringat dan hujan yang menempel di jidatnya. Iya pak, sejak pagi sampai siang. Tapi hari ini sepertinya tidak ada yang beli, jawabnya jujur. Suaranya pelan, tapi terdengar tegar. Pria itu mengangguk, menatap baki kuenya. Tapi kamu tetap semangat. Itu yang membuat kue ini terasa istimewa. Kalau aku yang beli, aku pasti senang. Karena rasanya bukan cuma dari bahan, tapi juga dari hati. Alia terkejut. Dari hati? Tanyanya, sedikit tersipu. Ya, dari hati. Setiap kebaikan yang dilakukan seseorang pasti bisa dirasakan orang lain. Bahkan dari hal kecil seperti memberi kue, jawab pria itu dengan tenang. Suaranya menenangkan, dan Alia merasa ada rasa hangat yang muncul di dadanya. Meski hujan masih membasahi kota. Namanya siapa? Ya pak, tanya Alia, penasaran. Nama saya Raka, jawab pria itu sambil tersenyum. Kalau kamu? Alia, pak. Alia Nurhidayah, jawabnya sambil menunduk sedikit. Ia merasa gugup berbicara dengan pria yang terlihat begitu dewasa dan penuh wibawa. Raka menatap Alia dengan seksama. Alia, kamu memiliki senyum yang tulus. Itu jarang ditemukan di kota besar seperti Jakarta. Alia tersipu, menunduk sambil memutar ujung jilbabnya. Terima kasih pak, meski aku merasa hari ini gagal, tapi senang bisa bertemu bapak. Raka tersenyum, mencondongkan tubuh sedikit ke arah Alia, tapi tetap sopan. Justru karena kamu tetap berusaha meski lelah, aku jadi ingin mengenalmu lebih jauh. Ada sesuatu yang berbeda dari caramu melihat dunia. Alia merasa hatinya berdetak lebih cepat. Ada kehangatan dan ketenangan yang muncul saat berbicara dengan Raka. Ia biasanya takut berbicara dengan orang asing, tapi Raka berbeda, tidak menakutkan, malah terasa ramah dan misterius. Mereka terus berbincang ringan sambil menatap hujan yang deras. Alia menceritakan sedikit tentang keluarganya, tentang bagaimana ia harus bekerja keras untuk membantu ibunya yang sakit dan adik-adiknya yang masih sekolah. Raka mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk dan tersenyum. Luar biasa.
Kamu masih muda, tapi sudah begitu tangguh. Banyak orang seumuranmu mungkin sudah menyerah, ucap Raka lembut. Alia menghela napas, sedikit tersenyum. Kadang memang berat, Pak. Tapi aku tidak punya pilihan lain, harus terus berjuang. Suasana di halte terasa hangat, meski hujan deras di luar. Alia menyadari, pertemuan sederhana ini, dua orang asing yang berteduh bersama mulai menumbuhkan rasa nyaman yang aneh. Ia tidak tahu siapa pria ini sebenarnya, tapi hatinya merasa aman saat berbicara dengannya. Dan Raka, dengan tatapan misterius, namun penuh perhatian, tahu ada sesuatu yang istimewa pada Alia. Ketulusan, kebaikan, dan kejujuran yang jarang ditemui di Jakarta yang keras ini. Hujan Jakarta pun terus turun, menciptakan momen yang terasa hening dan magis, menjadi awal dari cerita yang tak akan pernah mereka lupakan. Hujan Jakarta masih turun deras, menimpa jalanan dengan ritme yang tak menentu. Halte, tempat Alia berteduh, menjadi satu-satunya tempat aman untuk sejenak melepas lelah. Baki kuenya yang masih penuh sedikit menekannya, tapi hatinya lebih terasa berat karena seharian belum ada satupun kue yang laku. Raka duduk di sampingnya, tampak tenang. Ia menatap Alia yang sedang memegangi baki kuenya dengan hati-hati. Sepertinya QQ ini belum menemukan pemiliknya ya, tanyanya dengan nada ringan. Alia tersenyum lemah. Iya, sejak pagi belum ada yang beli. Kadang aku merasa mungkin usaha ini sosial, jawabnya jujur. Matanya menatap baki kuenya yang utuh. Raka menatapnya, lalu berkata lembut, "Tapi kamu tetap berusaha kan? Itu yang membuat perbedaan." Alia menarik napas panjang. Hatinya terasa ingin melakukan sesuatu. Ia menatap Raka, dan sebuah ide kecil muncul di benaknya. "Pak, boleh aku memberikan satu kue ini untuk Bapak? Gratis? Aku ingin Bapak mencobanya," ucap Alia dengan suara pelan, sedikit gugup. Raka tersenyum, matanya berbinar. "Serius? Kalau begitu, aku pasti merasa senang. Terima kasih, Alia." Alia mengambil satu kue dari baki, menaruhnya di piring kecil dari kertas, dan menyerahkannya ke Raka. "Ini, semoga Bapak suka," katanya sambil tersenyum malu. Raka menerima kue itu dengan sopan, lalu menatap Alia. "Sudah terlihat dari cara kamu memberikannya. Ini lebih dari sekadar kue, ada kebaikan hati di baliknya." Alia tersipu. "Hanya, aku ingin berbagi. Kadang kalau hati ini sedih atau lelah, berbagi sesuatu kecil bisa membuat orang lain bahagia," katanya. Ia menatap Raka dan merasa ada kehangatan yang tiba-tiba mengalir di dadanya. Mereka mulai makan kue bersama, duduk berdampingan di bangku kayu yang basah. Hujan yang deras di luar seolah membuat dunia di sekitar mereka hilang. Hanya ada suara gemericik air dan percakapan sederhana mereka. "Rasanya enak," kata Raka sambil tersenyum, "dan lebih spesial karena dibagikan dengan tulus." Alia tersenyum, hatinya berdebar. "Terima kasih Pak, aku senang Bapak suka." Beberapa menit berlalu, dan hujan yang deras membuat udara di halte menjadi dingin. Alia menggigil sedikit, tapi Raka segera merogoh tasnya dan memberikannya jaket tipis. "Pakailah ini, agar hangat," katanya. Alia menerima jaket itu dengan mata berbinar. "Terima kasih Pak, Bapak sangat baik," ucapnya, sedikit gugup tapi senang. Raka menatap Alia lebih lama, seolah ingin mengingat setiap detail wajah gadis kecil ini, senyumannya, matanya yang tulus, dan kehangatan hatinya. Tidak banyak orang di dunia ini yang memberi tanpa berharap imbalan. "Kamu istimewa Alia." Alia menunduk, hatinya terasa hangat, sekaligus malu. "Hanya aku ingin membantu orang lain sedikit Pak. Itu saja," katanya lembut. Di tengah hujan Jakarta yang deras, dua orang asing itu duduk berdampingan, berbagi kue dan senyum. Sebuah momen sederhana, tindakan kecil tanpa pamrih telah menumbuhkan rasa nyaman dan kehangatan di hati mereka.
Hujan Jakarta masih turun deras, menimbulkan gemericik air yang ritmis di atas atap halte. Di bangku kayu yang mulai basah, Alia duduk berdampingan dengan Raka. Baki kue yang sebelumnya penuh, kini tinggal beberapa buah. Tetapi suasana hatinya terasa ringan seperti beban berat yang perlahan menghilang. Raka mengambil sepotong kue, mencium aromanya sebentar, lalu memakannya dengan perlahan. Ini enak sekali Alia. Apalagi rasanya terasa hangat karena dibuat dengan ketulusan, katanya sambil tersenyum. Alia tersipu. Terima kasih, Pak. Aku senang kalau Bapak suka, jawabnya dengan suara lembut. Matanya menatap Raka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka mulai berbicara lebih banyak. Alia menceritakan sedikit tentang dirinya, bagaimana ia harus bangun pagi, menyiapkan kue, dan berkeliling Jakarta untuk membantu keluarganya. Ibuku sedang sakit, Pak. Jadi aku harus menambah sedikit penghasilan untuk biaya obatnya. Adik-adikku juga masih sekolah, ujarnya sambil menatap baki kue. Raka mendengarkan dengan seksama. Sesekali mengangguk. Kamu hebat, Alia. Banyak orang seumuranmu mungkin sudah menyerah jika menghadapi hal seperti itu. Alia tersenyum kecil, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Kadang memang berat, tapi aku tidak ingin menyerah. Kalau aku menyerah, siapa yang akan membantu ibu dan adik-adikku? Raka menatapnya lama. Ada sesuatu di mata Alia yang membuatnya terkesan ketulusan, keberanian, dan hati yang tulus. Kamu memiliki hati yang luar biasa, Alia. Tidak banyak orang di kota besar seperti Jakarta yang sekuat dan setulus kamu, katanya lembut. Hujan terus turun, tapi dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada dua orang, satu bangku, dan aroma kue yang hangat. Alia merasa nyaman dan aman di dekat Raka. Sesuatu yang jarang ia rasakan ketika berinteraksi dengan orang asing. Kamu, apakah sering berteduh di halte ini kalau hujan? Tanya Alia sambil tersenyum malu. Raka tersenyum tipis. Tidak selalu, tapi hari ini, entah mengapa, aku merasa harus berhenti di sini. Dan aku senang bertemu denganmu, jawabnya. Nada suaranya hangat, tapi ada sedikit misteri yang membuat Alia penasaran. Alia menatap Raka sejenak, merasa hatinya berdebar. Aku juga senang bisa bertemu Bapak, meski awalnya hanya karena hujan, katanya. Raka tersenyum lebih lebar. Kadang hal-hal kecil, Alia, seperti hujan atau secangkir kue, bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Alia mengangguk, merasa suasana di halte Jakarta yang basah dan hujan deras ini begitu berbeda dari hari-hari biasanya. Di sini, ia bisa tertawa, berbicara, dan berbagi dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan. Momen sederhana itu, dua orang asing, kue hangat, dan hujan Jakarta mulai menumbuhkan rasa nyaman dan hangat di hati Alia. Ia tidak tahu, tapi benih kisah yang tak terduga sedang mulai tumbuh, perlahan, dari percakapan yang hangat dan penuh kebaikan hati. Hujan Jakarta mulai reda, meninggalkan titsen-titsen air di trotoar dan aroma tanah basah yang segar. Alia duduk di bangku halte, baki kuenya, kini tinggal beberapa potong terakhir. Tapi hatinya terasa ringan. Rasanya aneh, seperti ada sesuatu yang berbeda dari pertemuan hari ini. Raka menatap Alia sambil tersenyum. Alia, kamu tahu, aku jarang bertemu orang yang bisa membuatku merasa nyaman begitu cepat. Biasanya aku hanya melihat orang dari jauh. Tapi sekarang, suaranya tertahan, matanya menatap lurus ke wajah Alia. Alia tersipu, menunduk sebentar. Aku juga merasa nyaman, Pak. Entah kenapa, jawabnya dengan suara pelan. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia mencoba tetap tenang. Mereka mulai berbincang lebih pribadi. Alia menceritakan sedikit tentang impiannya, ingin membantu keluarganya, ingin hidup jujur, dan suatu hari memiliki usaha kue sendiri. Aku tidak pernah berharap terlalu banyak, tapi aku ingin berusaha sebaik mungkin,
katanya sambil tersenyum malu. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mengangguk. Kamu tahu, Alia, ketulusanmu itu langka. Banyak orang di Jakarta ini terlalu sibuk, terlalu tergesa-gesa. Tapi kamu berbeda. Alia menatapnya, terkejut sekaligus tersipu. Pak, maksud Bapak berbeda? Raka tersenyum tipis, menunduk sebentar sebelum menatapnya lagi. Iya, aku merasa ada sesuatu yang spesial tentangmu. Bukan cuma kebaikanmu, tapi caramu melihat dunia, caramu tetap tegar meski hidup tidak mudah. Itu membuatku ingin lebih dekat denganmu. Hati Alia berdebar kencang. Kata-kata itu membuatnya bingung, sekaligus bahagia. Ia belum pernah merasakan perhatian yang tulus seperti ini dari seorang pria, apalagi dari orang asing yang baru ia temui beberapa jam lalu. Aku tidak tahu harus berkata apa, Pak. Tapi aku senang bisa duduk di sini, berbicara dengan Bapak. Katanya lembut, matanya menatap Raka, dan senyumnya hangat. Raka mencondongkan tubuh sedikit, menatap mata Alia. Aku juga senang, Alia. Aku merasa pertemuan hari ini seperti takdir. Alia menelan ludah, merasakan ada sesuatu yang tumbuh di hatinya, perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah benih cinta kecil muncul dari kebaikan hati dan perhatian sederhana yang diberikan Raka. Di bangku halte yang basah, dua orang asing duduk berdampingan, berbagi kue, cerita, dan senyum. Hujan Jakarta mungkin telah reda, tapi sesuatu yang baru hangat, tulus, dan perlahan tumbuh mulai berkembang di hati mereka berdua. Alia tersenyum pelan, merasa ada harapan baru. Dan Raka, dengan tatapan hangat namun misterius, tahu bahwa hari ini bukan hanya soal hujan atau kue. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Hujan Jakarta akhirnya mereda sepenuhnya, meninggalkan jalanan basah yang memantulkan lampu-lampu kota. Alia duduk di bangku halte, masih memegang baki kue yang tinggal satu potong terakhir. Ia merasa nyaman duduk di dekat Raka, tapi hatinya juga penasaran dengan pria misterius yang baru dikenalnya beberapa jam ini. Raka menatap Alia sejenak, lalu menghela napas perlahan. Alia, ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu, katanya dengan nada serius tapi tenang. Alia menatapnya, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Apa itu, Pak? Tanyanya dengan suara lembut, namun gugup. Raka menatap lurus ke matanya. Sebenarnya, aku bukan orang biasa. Aku seorang pengusaha, dan cukup dikenal di Jakarta. Aku seorang miliarder. Alia terdiam. Perkataan itu terdengar mustahil, bahkan seperti mimpi yang sulit dipercaya. Ia menatap Raka, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon, tapi ekspresi pria itu serius. Seorang miliarder, gumam Alia. Suaranya nyaris tidak terdengar. Matanya melebar, dan hatinya campur aduk antara kagum, terkejut, dan bingung. Aku tidak menyangka, Pak. Kenapa Bapak tidak memberitahuku dari awal? Raka tersenyum tipis, matanya tetap hangat. Karena aku ingin kamu mengenalku bukan karena status atau harta. Alia, aku ingin kamu mengenalku apa adanya. Dan aku ingin mengenalmu karena kebaikan hatimu, bukan karena apa yang aku miliki. Alia menunduk sejenak, mencoba mencerna semua itu. Ia teringat bagaimana ia menawarkan kue terakhirnya secara gratis, dan bagaimana Raka makan dengan tulus, tanpa terlihat sombong atau menuntut. Semua itu terasa nyata, tulus, dan hangat. Jadi, Bapak benar-benar serius saat tadi mengatakan aku istimewa? Tanyanya pelan. Raka mengangguk. Iya, Alia. Aku tidak pernah berbohong tentang perasaanku. Aku kagum dengan keberanianmu, ketulusanmu, dan cara kamu menghadapi hidup. Itu membuatku ingin lebih dekat denganmu. Alia menatapnya lama. Hatinya berdebar. Ia merasa bingung, takut,
tapi juga bahagia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pak, aku belum pernah bertemu orang seperti Bapak. Raka tersenyum lembut. Dan aku belum pernah bertemu gadis seperti kamu. Alia, tulus, kuat, dan penuh kebaikan hati. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Jika kamu bersedia. Alia menelan ludah, dan sebuah senyum pelan muncul di wajahnya. Aku bersedia, Pak, jawabnya akhirnya. Dengan suara lembut tapi mantap. Raka menatap Alia dengan hangat, dan di matanya tampak ketulusan yang sulit dijelaskan. Hujan mungkin sudah berhenti, tetapi sesuatu yang baru, perasaan, harapan, dan kemungkinan telah muncul di hati mereka berdua. Di halte yang basah itu, di tengah kota Jakarta yang sibuk, seorang gadis penjual kue dan seorang miliarder duduk berdampingan, menyadari bahwa pertemuan yang sederhana bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Alia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia siap untuk menapaki jalan baru yang penuh harapan. Beberapa hari setelah pertemuan di halte, Alia merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ia masih tetap berjualan kue keliling, tapi ada rasa ringan dan hangat di hatinya yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Setiap kali melewati halte, tempat ia bertemu Raka, senyum kecil muncul di wajahnya tanpa ia sadari. Suatu sore, Raka menemuinya di jalan dekat pasar, tempat Alia biasanya berhenti. Alia, panggilnya dengan suara hangat. Alia menoleh, kaget tapi senang melihat pria itu berdiri di depannya, mengenakan jas hujan tipis. "Pak, Bapak datang ke sini?" tanya Alia sambil tersenyum malu. Raka tersenyum, menepuk bahunya lembut. "Iya, Alia, aku ingin melihat bagaimana kamu hari ini. Bagaimana perasaanmu?" Alia menatap baki kuenya yang hampir kosong. "Aku masih berusaha, Pak. Tapi rasanya lebih ringan sekarang. Aku senang bisa bertemu Bapak hari itu," jawabnya. Matanya berbinar. Raka mengangguk, lalu menatap Alia serius. "Alia, aku ingin sedikit membantu. Bukan karena aku harus, tapi karena aku ingin melihat kamu lebih mudah menjalani hidupmu. Aku ingin kamu bisa fokus pada impianmu, tanpa harus terlalu berat memikirkan keluarga dan penghasilan." Alia terkejut, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi Pak, aku tidak ingin merepotkan Bapak." Raka tersenyum lembut. "Ini bukan soal merepotkan, aku ingin ini. Aku percaya kamu layak mendapat bantuan, dan aku ingin melihat senyum itu terus ada di wajahmu." Sejak hari itu, hidup Alia mulai berubah. Raka membantunya sedikit demi sedikit, bukan hanya materi, tapi juga membimbing Alia untuk mengembangkan usaha kuenya. Ia belajar membuat resep baru, mengemas kue dengan lebih menarik, dan bahkan mulai membuka toko kecil di Jakarta. "Alia, lihat, ini bisa jadi awal yang bagus untuk usaha kamu," kata Raka suatu sore. Saat mereka duduk di toko baru Alia, mata Alia berbinar-binar melihat rak-rak penuh kue yang ia buat sendiri. "Aku tidak pernah menyangka, Pak, bisa sampai sejauh ini. Semua ini rasanya seperti mimpi," ucap Alia sambil menatap rak-rak itu. Raka tersenyum, menatap Alia dengan bangga. "Tidak, Alia, ini nyata. Semua ini karena kerja kerasmu, ketulusanmu, dan keberanianmu. Aku hanya membantumu membuka pintu kesempatan." Alia merasa hatinya hangat. Ia menyadari bahwa pertemuan sederhana di halte beberapa hari yang lalu telah mengubah seluruh hidupnya. Dari gadis penjual kue keliling yang lelah dan belum sempat laku, kini ia memiliki harapan baru, mimpi yang mulai terwujud, dan seseorang yang tulus mendukungnya. Di tengah kesibukan Jakarta, Alia belajar bahwa hidup bisa berubah karena pertemuan yang sederhana, ketulusan hati, dan sedikit bantuan dari orang yang peduli. Senyum kecilnya kini lebih sering muncul, bukan hanya karena kue yang ia jual, tapi karena rasa percaya diri dan harapan baru
yang perlahan tumbuh di hatinya. Raka pun merasa senang. Ia tahu bahwa pertemuan itu bukan kebetulan tindakan kecil Alia. Kebaikannya dan ketulusannya telah membuka pintu hati mereka berdua. Beberapa bulan setelah pertemuan pertama mereka di halte, hidup Alia berubah total. Usaha kuenya berkembang pesat berkat bimbingan dan dukungan Raka. Ia kini tidak lagi berkeliling dengan baki kue berat, tapi memiliki toko kecil di Jakarta yang ramai dikunjungi pelanggan. Namun, yang paling membuat hatinya hangat bukanlah kesuksesan bisnis, melainkan kehadiran Raka yang selalu ada di sisinya. Suatu sore, setelah toko sepi dan hujan mulai turun tipis, Raka mengajak Alia berjalan-jalan di taman kota. Udara segar Jakarta yang basah oleh hujan ringan membuat suasana menjadi intim dan tenang. Alia merasa ada getaran berbeda di hatinya. Seperti hari-hari pertama mereka berteduh di halte dulu. "Raka, Pak, maksudku, aku senang hari ini," kata Alia sambil tersenyum. Matanya menatap Raka dengan hangat. Raka tersenyum lembut, menatap Alia, lalu berhenti di sebuah bangku di bawah pohon rindang yang masih meneteskan sisa hujan. Ia menunduk sejenak, lalu menatap mata Alia dengan serius. "Alia, aku ingin mengatakan sesuatu yang penting," katanya. Suara lembut tapi tegas. Alia menatapnya. Jantungnya berdetak kencang. "Apa itu, Pak?" Raka mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Kotak itu berwarna hitam, sederhana tapi elegan. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin dengan kilauan lembut. "Alia, sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang istimewa di hatiku. Ketulusanmu, keberanianmu dan kebaikanmu telah membuatku jatuh hati. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya. Alia, maukah kamu menikah denganku?" Alia terkejut, matanya melebar, hatinya campur aduk antara bahagia, terharu, dan hampir tak percaya. Ia menatap Raka, mengingat kembali hujan pertama mereka berteduh di halte. Kue terakhir yang ia berikan secara gratis, dan semua momen hangat yang mereka lalui bersama. Dengan suara bergetar tapi tulus, Alia menjawab, Iya, Raka, aku mau menikah denganmu." Raka tersenyum lebar, menunduk sebentar untuk menempatkan cincin itu di jari Alia. Ia memeluk Alia dengan lembut, dan Alia membalas pelukan itu dengan hati yang penuh rasa bahagia. Hujan Jakarta mungkin masih turun tipis, tapi hati mereka terasa hangat, penuh cinta dan harapan baru. Hari itu, Alia tidak lagi sekadar gadis penjual kue keliling yang berjuang sendiri. Ia kini memiliki mimpi yang terwujud, cinta yang tulus, dan masa depan yang cerah. Raka tidak hanya membantu hidupnya secara materi, tapi juga membuat hatinya dipenuhi cinta yang nyata. Di tengah kota Jakarta yang sibuk, dua hati yang awalnya bertemu karena sebuah kebaikan kecil, kini bersatu untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Alia tersenyum, menatap Raka, dan merasa bahwa hujan yang dulu hanya menjadi alasan untuk berteduh, kini menjadi saksi cinta mereka yang tumbuh tulus dan indah. Mereka duduk bersama di bangku taman. Tangan Alia berada di tangan Raka, dan dunia seakan berhenti, sejenak memberikan waktu bagi dua hati yang menemukan cinta dan kebahagiaan mereka sendiri.